Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey Benago dengan NIM 2410952034. Praktikan kelompok 17, praktikum Sistem Kendali 2026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai responsi awal modul 2, kontrol kecepatan muter DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Diagram blok sistem kendali. Di sini, diagram blok sistem kendali terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada terdiri dari 4. Yang pertama itu ada sinyal, yang mana itu merupakan garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Kedua ada subsistem. Subsistem itu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Kemudian summing point itu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Kemudian branch point itu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Dan ini merupakan contoh diagram blok secara sederhana. Di sini ada garis sinyal RS, ES, dan BS. Kemudian ada subsistem GS, HS. Kemudian uh, di sini ada branch point, dan summing point. Di sini penjumlahan. Kemudian sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Pertama, sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Eh, di sini ada garis sinyal RS, kemudian ada eh, subsistem GS, kemudian misalkan CS. Fungsi alihnya CS per RS sama dengan GS, kemudian untuk keluaran sistemnya CS sama dengan GS kali RS. Kemudian eh, sistem kendali lingkar tertutup. Yang mana sistem kendali lingkar tertutup ini memiliki timbal balik untuk diagram bloknya seperti ini, dan eh, fungsi alihnya itu CS sama dengan ES dikali GS itu untuk persamaan 1. Kemudian ES sama dengan RS dikurang BS persamaan 2, dan persamaan 3 BS sama dengan CS kali HS. Selanjutnya kita mensubstitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 2 sehingga menjadi ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS sehingga didapat persamaan keempat. Setelah itu kita mensubstitusikan persamaan 4 yang telah kita dapat ke persamaan 1. CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS kemudian dikali GS. Setelah kita mengalihkan GS ke dalam, kemudian setelah mensubstitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 1, kita mengalihkan GS ke dalamnya, sehingga didapat CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Kemudian kita memindahkan CS dikali HS dikali GS ke dalam ruas kanan, sehingga menjadi CS tambah CS dikali HS dikali GS sama dengan RS GS. Keluaran dari fungsi CS ini CS 1 tambah G S dikali HS sama dengan RSGS. Lalu setelah didapat, kita memindahkan RS ke ruas kiri, dan 1 ditambah GS dikali HS kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga didapat CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Perbandingan sistem kendali antara lingkar terbuka dan tertutup. Untuk yang lingkar terbuka itu kurang stabil dan teliti. Sementara untuk lingkar tertutup itu lebih stabil dan lebih teliti. Kemudian yang kedua, untuk lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat. Sementara yang lingkar tertutup itu cukup sulit untuk dibuat. Kemudian yang ketiga, tidak ada umpan balik. Dan pada lingkar tertutup ada umpan balik. Untuk lingkar terbuka itu lebih relatif murah. Sementara sistem lingkar tertutup sedikit mahal. Kemudian pengendali PID. Controller PID ini digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan.
Pertama itu mengurangi atau menghilangkan error steady state. Kedua, meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Pertama, pengendali proporsional. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan atau sebanding dengan input. Untuk karakteristiknya itu eh, jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat dan rest time-nya akan semakin dekat. Jika KP terlalu besar, respon sistemnya menjadi tidak stabil dan ada overshoot atau osilasi yang tidak jelas. Sementara untuk nilai KP sementara tapi untuk nilai KP-nya dapat diatur atau ditentukan sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error tapi tidak menghilangkan kemungkinan adanya steady state error tersebut. Kemudian ini untuk blok diagramnya. Dalam doma, dari blok diagram ini, dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP dikali ET. Dalam dalam domain Laplace-nya dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Kemudian yang kedua itu pengendali integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Untuk dia untuk blok diagramnya seperti ini. Nah, dalam pengendali integral ini nilai error E itu diumpamakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KI integral 0 sampai T ET dt. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per S sama dengan Q per S. Q per S. Untuk karakteristik pengendali integralnya, pertama keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral ini cenderung memperlambat respon. Dua, ketika sinyal ES-nya itu sama dengan nol, output pun akan tetap bertahan pada nilai sebelumnya. Sementara jika nilai ES-nya tidak sama dengan nol, maka output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ES dan nilai KI. Untuk konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Kemudian pengendali derivatif. Untuk jenis kontrol ini itu menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendali derivatif ini tidak dapat mengeluarkan output karena adanya perubahan pada input. Pengendali derivatif ini akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT per ET sama dengan KD DET per DT. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KDS. Untuk karakteristik pengendali derivatif sendiri, pertama itu tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan pada input. Kemudian, jika nilai errornya berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan itu tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Kemudian yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistemnya. Dengan kemudian yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Nah, berdasarkan dari karakteristik yang empat ini, pengontrol derivatif ini dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunanya. Kerja pengontrol derivatif atau diferensial ini hanyalah efektif pada lingkungan yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Sehingga
eh, pengontrol diferensial ini tidak pernah digunakan tanpa ada controller lainnya. Keempat itu pengendali proporsional integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan integral dari output. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output. Nah, di sini ada blok diagramnya. Berdasarkan dari eh, subsistemnya, itu KP 1 tambah TIS per T, T, TIS. Berdasarkan gambar blok diagramnya, UT sama dengan KP dikali ET tambah KP per TI integral 0 sampai sampai T ET DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan eh, waktu integral dalam domain Laplace. Wak- KP adalah suatu suku penguatan proporsionalnya dan TI merupakan waktu integralnya. Pada domain Laplace itu dapat ditulis US per ES sama dengan KP 1 ditambah 1/TIS sama dengan KP 1 tambah TIS per TIS. Karakteristik mengendali proporsional integral. Untuk karakteristiknya itu yang pertama, adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Tidak mengembalik. Yang kedua itu tidak mengembalikan error pada nilai nol, namun ia menjaga nilai kons- konstan sepanjang T. Konstan sepanjang T. Kemudian karakteristik yang ketiga itu responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Kemudian yang keempat itu nilai overshootnya lumayan tinggi. P dan I controller itu memiliki karakteristik yang sama dalam hal rest time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI itu diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk untuk meniadakan steady state error. Jika KP-nya itu lebih besar daripada KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Kemudian kita lanjut ke pengendali proporsional derivatif. Jenis kontrol ini itu mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Untuk blok diagramnya seperti ini. Pada subsistemnya itu KD 1 tambah TDS. Dari blok diagram ini dapat persamaan UT sama dengan KP dikali ET tambah KP dikali TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD-nya itu merupakan waktu derivatif. Dalam Laplace itu dapat ditulis US per ES sama dengan KP 1 tambah TD S. Karakter pengendali proporsional derivatif ini yang pertama itu respon sistemnya sangat cepat, namun eh, dan overshootnya itu rendah. Kemudian yang ketiga itu kerja differential controller saat nilai errornya berubah. Yang keenam itu pengendali proporsional integral derivatif. Untuk jenis kontrol ini itu menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Eh di sini bentuk blok diagramnya. Dari blok diagram ini didapat eh, persamaan UT sama dengan KP dikali ET tambah KP per TI integral 0 sampai T ET DT tambah KP dikali TD DT per DT. Dengan KP itu adalah suku penguatan proporsional, TI itu untuk waktu integral, dan TD itu merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace, dituliskan US per ES sama dengan KP 1 tambah TIS tambah TI TD S pangkat 2 per TIS. Untuk karakteristik pengendali proporsional integral derivatif itu yang pertama memperbaiki respon transien, kemudian menghilangkan nilai error steady state dan mengurangi overshoot. Respon loop tertutup. Nah, di sini untuk yang proporsional
untuk rest time itu menurunkan, untuk overshoot, untuk proporsional itu menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, kemudian perubahan kecil pada settling time, dan menurunkan atau mengurangi steady state errornya. Untuk pengendali integral itu dia menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, kemudian meningkatkan settling time, dan mengeliminasi steady state error. Untuk yang derivatif itu terdapat perubahan kecil pada rest time-nya, kemudian dia menurunkan overshoot dan juga menurunkan settling time, dan terdapat perubahan kecil pada steady state error. Parameter untuk tanggapan peralihan. Yang pertama itu ada time constant, TC. Itu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Kemudian ada rest time, itu waktu yang dibutuhkan oleh sistem mencapai nilai 0% sampai 100%, 10%, 10% sampai 90%. Kemudian settling time, TTS, itu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% di sekitar atau dari nilai akhir. Kemudian ada delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Kemudian ada overshoot, maksimum persen overshoot. Ini merupakan nilai puncak atau nilai maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Kemudian ada time peak, yang mana itu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Baiklah, sekian penjelasan dari saya untuk mengenai eh, materi praktikum modul 2 ini tentang kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Bila dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.